tidak bergejala, tahu-tahu sesak. Tahu-tahu sesak. Ternyata itu kan hoax. Ya, betul. Si virus ini pintar pada saat masuk lagi, oh, saya udah nggak bisa nih nyerang manusia nih. Saya harus bikin varian jadi varian B. Betul. Halo, kembali lagi bersama saya Dr. Agus. Saya Dr. Yoga. Di channel kita, Ortho Channel. Oke, kita bahas apa nih, Bang? Varian baru dari COVID-19. Aduh, varian baru dari COVID-19. Emang varian baru itu apa sih varian baru? Ya, jadi sebenarnya kan gini. Kemarin ini kan banyak berita nih, baik dari Inggris, dari India lah yang paling populer karena banyak beredar di WA Group ya. Itu bahwa di India terjadi lonjakan kasus, second wave dengan fatality yang lebih parah. Digambarkannya di sana kan dijejer-jejer mayat, ya kan, terus kemudian nunggu dibakar segala macam. Jadi itulah yang viral di beberapa WA Group. Nah, sebenarnya kalau kayak coronavirus ini, kenapa sih ada bilang baru, ada bilang lama? Ya, sebenarnya kan virus itu pasti akan melakukan replikasi dia kan. Akan berkembang dia. Dia akan berkembang, menyesuaikan. Dia beradaptasi beradaptasi. Betul, dia malu hidup kayak kita nih contoh. Kita misalnya kita dulu mungkin pas PTT nih, kayak saya di Indonesia Timur. Panas kan? Panas. Otomatis kulit saya menjadi lebih gelap. Hitam. Oh, sekarang udah putih. Sekarang masih gelap. Oh, masih gelap. Sepedaan terus. Sama. Karena tujuannya kayak pasti kita beradaptasi, berubah. Ya kan? Jadi si varian virus itu kenapa dia bisa ada baru-baru ya karena dia adaptasi dong. Dia adaptasi. Betul. Tentunya adaptasi dengan ya lingkungan. Hostnya dia terutama. Host itu adalah inang. Inang itu manusia di sini gitu. Jadi kalau di India itu katanya varian barunya katanya lebih ganas. Ganas tuh gimana sih maksudnya? Jadi ganas gebuk. Ya itulah. Ya, jadi nggak sepenuhnya benar juga ya kan bahwa yang di Indonesia juga kita juga sequencing itu ya harus dilakukan sequencing untuk memeriksa variannya. Kalau kemarin beredarnya kan bahwa ini kalau di PCR jadi nggak terdeteksi. Terus kemudian tidak bergejala, tahu-tahu sesak. Ternyata itu kan hoax. Ya, betul. Jadi sebenarnya kalau ada informasi kita harus pastikan dulu informasi itu benar atau tidak. Tetap diagnostiknya kan tetap dengan PCR kan ada virusnya. Walaupun dia berubah ini belok kanan dikit, belok kiri dikit, tetap aja virusnya ada nih COVID-19. Intinya kan materi genetiknya yang berubah mungkin tangan dan kakinya, tapi intinya core-nya kan tetap sama. Kukunya lah bengkok dikit, ya kan, rambutnya galing dikit. Atau kalau misalkan kita tentara, satu nggak pakai senjata, satu tangan kosong, satu bawa pistol, satu bawa senapan, laras panjang, kan beda-beda. Terus gejala nih bang, gejala pasti masih sama. Gejala masih sama. Gejala beratnya pasti di gangguan nafas karena ini virus yang menyebar atau menyerang organ pernapasan kita, terutama paru ya. Jadi ya batuk, kemudian sesak, tetap ada, demam, tetap ada. Jadi si varian baru karena adaptasi, karena ya namanya virus dia harus bertahan hidup. Ganti baju lah. Iya, betul. Kayak kita lah. Kita mau ada acara ke kondangan misalnya, kita pakai jas. Kita mau praktek pakai baju dokter. Kita di rumah sama anak-anak ya pakai baju biasa, baju rumah. Mau tidur ya pakai baju tidur. Ya ibaratnya begitu. Varian baru muncul itu ya karena gini, ya tadi prinsip bertahan hidup. Jadi saat kita, misalkan gini, saat kita berada satu tempat, kita nggak bertahan di sana. Generasi kita pasti akan berpikir, oh kenapa kita nggak bertahan? Sehingga dia muncul materi genetik, cara untuk mempertahankan diri dia terhadap lingkungan baru tadi. Kemampuan survival. Ya. Jadi si virus ini karena malu hidup, dia memiliki kemampuan untuk bertahan hidup tentunya. Kita memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangannya dia. Jadi saat badan kita udah membentuk daya tahan tubuh terhadap virus yang varian A, nah ternyata si virus ini pintar pada saat masuk lagi, oh saya udah nggak bisa nih nyerang manusia nih. Saya harus bikin varian jadi varian B. Gitu. Nah, contoh yang paling gampang sekarang gini lah. Anda semua mungkin tahu kan penggunaan antibiotik. Bakteri. Kita contohnya bakteri nih. Kita menggunakan antibiotik misalnya diberikan golongan penisilin misalnya. Ya, yang paling terkenal misalnya amoksisilin. Ya.
Begitu kamu batuk lagi, sakit tenggorokan lagi, berikutnya datang dikasih amoksisilin, nggak sembuh tuh. Nggak sembuh. Akhirnya kita pakai generasi yang di atasnya. Betul. Nah, begitu pakai cefadroxil misalnya kan, jadi sembuh. Tapi berikutnya sakit lagi. Belum tentu. Mungkin tidak mempan lagi kita dengan harus golongan yang cefadroxil. Jadi lain. kenapa antibiotik itu makin lama makin ditemukan makin poten karena makin resisten. Jadi si bakteri-bakteri ini udah makin kebal dengan antibiotik yang pernah kita bahas kan, gitu loh. Betul. Ya, tentunya COVID-19 tetap yang utama adalah dia menyerang ke saluran pernafasan bawah ya. Ya, Jadi ya tetap menyebabkan batuk. betul. Virus Menyebabkan seperti pada umumnya, batuk, demam. hilang penciuman, demam, nggak nggak mau makan ya, saat dia lemes. tertelan di pencernaan ya bisa aja muncul gejala diare. pencernaan, diare, Mual, gitu. muntah bisa saja ada. Ya. Ini sih sudah digaung-gaungkan setiap saat udah setahun ini dah Setahun berjalan lebih, ya. terus. Intinya tetap kita harus melakukan protokol kesehatan yang Gitu. baik. Pertama, masker dong pakai. Ini kalau kita kenapa nggak pakai masker, Bang? Hah? Rutin. Rutin kan, kita udah rutin di swab. Kebetulan ini untuk edukasi sistemnya. Jadi kita buka masker. Ya kalau kita ketemu pasien, ya mungkin pasien kita juga yang nonton di sini pasti kita pakai masker. Nggak mungkin kita lepas masker di depan pasien juga. Betul. Ya kan? Terus apalagi tuh? Ya kita hindari kerumunan tetap. Hindari kerumunan. Kan ada tuh ingat-ingat pesan ibu. Apa aja tuh, Bang? Pesan ibu siapa dulu? Jaga jarak dulu. Kan ada tuh sampai dibuat lagu, sampai macam-macam lah, jaga jarak, menghindari kerumunan, jaga jarak. Cuci tangan. Cuci tangan tetap. Ya. Tentu protokol kesehatan itu tetap yang paling efektif. Paling efektif karena dia melindungi masker supaya kuman nggak masuk. Kita nggak nularkan. Menjaga jarak, cuci tangan dulu, cuci tangan biar selalu sama. bersih. Kalau kita nyentuh badan kita, ya tangan kita bersih. Terus jaga jarak, jarak menghindari dropletnya, ya. ya kita nggak kena dropletnya. Gitu. Jauh-jauhan. Jauh-jauhan. Nah, yang jadi masalah kan kemarin ini heboh karena mudik, terus kemudian tempat wisata penuh. Itu kan mirip dengan seperti yang terjadi di India kan. Betul. Mereka habis perayaan keagamaan di sungai rame-rame meledaklah kasus. Ada corona langsung joget-joget di situ. Sekarang ini juga terjadi lonjakan. Iya, cuma nggak kelihatan aja karena beritanya. Iya. Sebenarnya terjadi lonjakan di setiap rumah sakit terjadi kenaikan karena ya setelah mudik orang baik dari sini yang ke Jawa maupun dari Jawa yang ke sini, ya akhirnya terjadi mobilisasi virus. Jadi pindahin ya, ibaratnya ngundang virus masuk ke lingkungan kita. Yes. Gitu. Oke, ini pembahasan kita kali ini mudah-mudahan memiliki manfaat. Nah, jangan ragu-ragu kalau ada pertanyaan boleh DM ke Instagram saya @agusherianto_spog. Yoga_Yandika_SPA. Nah, kalau ada pertanyaan, komentar, usulan topik mungkin boleh tuliskan di kolom komentar. Ini ya. Oke. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jadi kalau ada varian corona baru datang, jangan lupa tetap jaga diri.